Uh, Selamat pagi Ibu Ana dan Bunda Rozi. Selamat pagi Bu Ruth. Apa kabar? Pagi Bu Ruth. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semangat pagi-pagi ini ya, senyum yang cantik. Pagi-pagi hari ini kita akan mengadakan sesi supervisi akademik. Saya sebagai observer nanti akan mengobservasi Bunda Rozi menjadi coach dan Bu Ana sebagai coach. Ya, jadi karena Bu Ana sebagai coach, bagaimana Bu Ana? Sudah siap ya mengadakan coaching kepada Bunda Rozi ya. Nah, okay. Baiklah Bu Ana, sebelum kita melakukan coaching, coba kita refleks dulu ya kira-kira bagian mana dari sesi coaching itu yang menurut Ibu yang perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki, Bu? Ya, nampaknya yang perlu diperbaiki saya sebagai coach adalah ketika saya memberikan coaching ini kepada peserta, itu biasanya saya langsung memberikan jawabannya, solusinya, padahal kita kan diarahkan untuk istilahnya menggali, kemudian juga umpan balik dan sebagainya. Jadi saya langsung memberikan solusi, jadi kayak kurang tepat gitu kan. Kemudian juga mau dikoreksinya ketika saya menyampaikan pertanyaan, itu biasanya pertanyaannya kurang terbuka atau mungkin kurang berbobot. Jadi mohon masukannya atau introspeksinya. Terima kasih. Oh, baiklah. Berarti yang bisa saya tangkap itu di bagian memberdayakan coach ya, Bu. Yang kedua nanti di bagian pertanyaan berbobot, apakah nanti sudah ada perbaikan. Oke. Baiklah, itu akan saya catat dalam sesi coaching kita pagi hari ini. Silakan kita melaksanakan sesi coaching. Saya persilakan kepada Bu Ana sebagai coach dan Bunda Rozi sebagai coach. Silakan Bu Ana. Oke. Assalamualaikum Bu Rozi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Ana. Gimana suasana di Perawang? Cerah? Alhamdulillah cerah hari ini. Cerah. Ya? Secerah hati kita. Oke, ya. Oke Bu Rozi, berbicara mengenai program kita, ya kita sama-sama sudah mengetahui bahwasannya pendidikan berkonsep pada Kiai Haji Dewantara adalah memerdekakan seluruh aspek pendidikan antara siswa, guru dan perangkat-perangkat sekolahnya. Nah, apa nih kira-kira yang mau disampaikan Bu Rozi untuk meningkatkan sekolah yang Bu Rozi pimpin? Masalah apa kira-kira? Ya, masalah yang rencananya Bunda angkat sekarang ini adalah tentang masih adanya guru yang enggan menggunakan IT dalam pembelajaran. Sedangkan zaman sekarang ini kan dah zaman IT gitu. Jadi anak-anak aja sudah menggunakan IT dalam pembelajaran. Jadi jangan sampai kita ini guru tidak menyesuaikan pendidikan anak-anak kita ini sesuai dengan zamannya. Kan seperti itu, seperti kata filosofi pendidikan KHD. Gitu. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan permasalahan diantaranya adalah kurangnya motivasi guru ya Bu ya. Iya. Untuk meningkatkan mulai diri gitu kan. Kira-kira itu sangat berkaitan nggak dengan maksudnya situasi sekarang di sekolah itu gimana ketika ada sumber daya manusia yang di sekolah Bu Rozi itu belum istilahnya belum menguasai iptek sesuai mengikuti zaman. Gimana tuh situasi sekarang di sekolah Bu Rozi? Ini kasus yang seperti ini hanya beberapa ya. Kalau sebagian besar itu udah pada melek teknologi semua, cuma ada yang masih berpikirannya pola kolonial ini, yang masih suka memberi catatan dan menerangkan saja. Sedangkan kalau menurut filosofi KHD kan kita harus memberikan pendidikan ke anak-anak itu sesuai dengan zamannya. Nah, kalau zaman sekarang ini udah zaman IT, harusnya ya udah sesuai lah pembelajaran itu udah menggunakan IT dengan media sosial ya seperti itu. Tadi kan berbicara kurang motivasi guru, berarti kan sumber daya manusianya. Nah, kira-kira apa yang dia akan dilakukan Bu Rozi ketika misalnya ada beberapa guru emang kayaknya udahlah saya kan nggak bisa, wajar lah saya udah tua. Nah, kira-kira apa tuh yang Bu Rozi akan lakukan sebagai seorang pemimpin?
Oh, kalau untuk semacam pelatihan atau workshop penggunaan media pembelajaran, bagaimana pemanfaatan IT itu sudah beberapa kali memang kita laksanakan di sekolah. Tetapi ya memang alhamdulillah efeknya banyak gitu. Tapi kan belum 100% dari Ya. semua guru menggunakan IT gitu. Suara terputus-putus, Bro Rozi. Eh, Suaranya terputus. Bisa diulang lagi, Bro Rozi? Kalau untuk pelatihan atau workshop penggunaan media pembelajaran dengan pemanfaatan IT, itu sudah beberapa kali kita laksanakan. Memang efeknya juga sangat luar biasa. Banyak juga guru yang sudah eh, mendapatkan manfaat dari pelatihan-pelatihan tersebut. Tetapi masih ada beberapa guru yang masih enggan menggunakan IT gitu. Berarti kalau pelatihan-pelatihan, aspek nyatanya, kerja nyatanya sudah ya, ada pelatihan, penggali mulai diri, sudah berarti udah oke ya. Sekarang yang di apa namanya disampaikan adalah ada nggak gagasan dari Bu Rozi sendiri sebagai seorang pemimpin apa nih yang harus dilaksanakan walaupun mungkin sumber daya manusianya ada beberapa yang mungkin belum memenuhi kriteria, tapi saya harus bisa memajukan anak didik saya, motivasi guru-guru walaupun mungkin ada yang belum memenuhi standar. Apa gagasan Ibu sendiri? Oh, kalau gagasan saya kadang punya trik mencari coba tantangan untuk mereka. Saya berusaha menjadikan mereka itu menjadi wali kelas salah satunya. Jadi apalagi zaman sekarang kan penilaian kita, rapor kita udah dengan menggunakan komputer semua, tidak ada lagi yang tulis tangan. Setidaknya itu memberi tantangan kepada beliau untuk lebih mahir lagi menggunakan IT. Tetapi trik ini pun kita lakukan, masih saja dia minta tolong atau tetap aja orang lain yang mengerjakan tugasnya untuk pengolahan nilai di komputer tersebut gitu. Dan satu hal lagi mungkin yang harus saya lakukan, mungkin kita harus mengcoaching dia juga kayaknya. Melakukan coaching secara pribadi, mungkin harus Bunda panggil ke ruangan Bunda untuk dilakukan pembinaan kayaknya. Ya, jadi yang sudah dilakukan oleh Bu Rozi diterapkan gagasan yaitu membuat salah satu sumber daya yang ada itu menjadi wali kelas ya, supaya termotivasi menggunakan komputer. Itu satu. Terus kemudian kalau membuat tidak ada perubahan juga, berarti ambil langkah face to face ya, dipanggil. Ya. Apa nih kerja Bunda sudah bagus, kira-kira apa yang mau dikembangkan itu berarti ya. Oke, jadi setelah mempunyai gagasan, nah, sudah berjalan, kira-kira di sini bagaimana memastikan bahwa yang Bunda lakukan itu bisa berhasil, berjalan gitu. Gimana memastikannya? Kalau untuk pelatihan itu kan memang untuk beberapa orang tertentu kayaknya kurang berhasil juga. Diberi tantangan kurang berhasil juga. Tetapi ini coaching ini memang langkah terakhir yang memang harus dilakukan dan mudah-mudahan ini mungkin bisa menjadi solusi yang terbaik nanti. Jadi untuk memastikan dia berhasil, secara kontinu Bunda ya, step by step terus ada ya, nanti mungkin setiap sekali sebulan nanti harus ada pemantauan kayaknya supaya guru tersebut merasa memang diperhatikan. Jadi ya. kalau kita merasa diperhatikan, setidaknya mungkin kalau nggak ada progres untuk menuju kebaikan, mungkin ada rasa malu juga kayak. Iya, iya. Artinya itu wajib ya mengadakan supervisi dari kepala sekolah itu sendiri ya, Bunda ya. Oke Bunda. Terus juga di sini untuk kegiatan yang Bunda pimpin, kira-kira siapa yang mendukung kegiatan Bunda? Siapa saja kira-kira? Ya, okay. Kepada siapa Bunda minta? Biasanya Bunda punya tim koordinator di sekolah ini, para wakil dan ketua jurusan karena kita SMK. Setiap ada permasalahan selalu kita bahas dalam forum
kecil. Kemudian kita juga meminta bantuan kepada guru di bidang IT yang mengajarkan, kalau di sini mungkin ada Simdik namanya. Nah, nanti beliaulah yang kita minta bantuan untuk bisa membimbing secara intens guru tersebut supaya memang ada perkembangannya ke depan. Ya. Berarti perlu kerjasama, artinya berkolaborasi ya, dari wakilnya, dari kajurnya, mungkin juga dari dinas pendidikan yang berkompeten. Oke, baik Bunda. Ya Bunda, di sini kira-kira apa yang bisa Bunda simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini? Yang bisa Bunda simpulkan memang kita butuh semangat nih yang luar biasa untuk membimbing guru yang memang belum termotivasi untuk menggunakan media pembelajaran dengan IT, kemudian butuh tindak lanjut yang berkelanjutan lah. Misalnya kegiatan yang berkelanjutan, kemudian harus mungkin butuh waktu yang konsisten, mungkin per sebulan sekali 2 bulan, benar untuk mewujudkan semua guru itu bisa menggunakan IT lagi. Dan meninggalkan ala-ala kolonialnya itu di masa lalu saja. Nah gitu, masa lalu. Dibuang ya yang pembiasaan tidak baik ya Bunda ya. Ya. Berarti perlu komitmen keras ya antara keseluruhan warga sekolah, baik siswa, guru maupun pimpinannya Bunda ya. Luar biasa ini perjalanan untuk memajukan sekolah. Oh ya Bunda, apa perasaan Bunda setelah kita mengadakan diskusi tanya jawab seperti ini? Bukan tanya jawab ya, bisa partner untuk berdiskusi. Apa perasaan Bunda? Alhamdulillah yang Bunda rasakan agak plong juga ya, karena unek-unek yang selama ini tersimpan bisa dikeluarkan dan diarahkan untuk mencarikan solusi. Jadi walaupun tidak dikasih solusi, tetapi mengarahkan itu sungguh suatu hal yang luar biasa juga yang Bunda rasakan. Terima kasih banyak kepada Bu Ana ya. Mungkin itu aja Bu Ana. Oke, terima kasih Bunda atas informasinya untuk memajukan sekolah yang Bunda pimpin. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Ana. Lanjut Bu Baik. Ferry. Ya, sudah berarti ya Bu ya, sudah selesai ya Bu sesi coachingnya ya. Oke, baiklah. Bu Ana, terima kasih. Saya dan Ibu Bunda Rozi juga terima kasih sudah berpartisipasi menjadi coaching. Saya sebagai observer akan memberikan umpan balik gitu ya bagi Bu Ana. Kira-kira Bu Ana setelah melakukan coaching tadi itu, apakah menurut Bu Ana ada yang perlu, bagaimana perasaannya gitu, atau bagaimana dari sisi-sisi yang menurut Ibu Bu Ana bagaimana? Kalau menurut saya, perasaan saya tadi ya kayaknya sudah juga sama, sudah agak plong gitu kan. Terus yang kedua juga untuk sesi partner bekerja dengan Bu Rozi itu sangat nyaman sekali ya, karena kita nyambung dari pertanyaan jawabannya, diskusinya nyambung. Oke, yang saya rasakan luar biasa hari ini. Ya, benar Bu Ana, karena saya mencatat di sini ya, saya lihat sisi positifnya memang, saya lihat sesi coachingnya itu berjalan dengan nyambung gitu, nyaman, coachingnya juga memberikan tanggapan yang nyaman untuk menyatakan masalah-masalahnya, ya itu berarti Bu Ana sudah memberikan suasana aman atau presence-nya itu sudah ada. Itu bagus sekali Bu Ana, dan kedua saya lihat juga alur tirtanya sudah jelas sekali, Bu Ana sudah membantu CGP-nya untuk menemukan solusi dari masalah yang sudah dikemukakan. Bu Ana sudah ada alur tirtanya. Dan seperti tadi di komitmen kita di awal, yang sesi yang kita fokuskan itu, ini saya masuk ke yang perlu kita perbaiki ya Bu Ana ya. Semoga berkenan Bu Ananya. Yang memang yang saya tadi perhatikan masih saja ada Bu, cuman satu kali saja. Masih ada satu sekali waktu Bu Ana katakan, nah jadi perlu komitmen ya Bu. Nah itu dari Bu Ana sendiri kalimatnya, bukan dari CGP. Hanya sekali. Nah, berarti sudah ada perbaikan nih Bu.
Nah, hanya sekali saja. Berarti itu dari poin berapa itu kalau cuma sekali ya? Ada 1 kali. Nah, itu dari Ibu. Itu masih ada solusi dari observernya. Nah, dari tadi sudah, alur ceritanya sudah, dan ya presence-nya ada. Pada umumnya semuanya bagus Ibu ya. Tadi kayak Ibu katakan tentang pertanyaan berbobot, itu yang sesi kedua, poin kedua, pertanyaan berbobot. Saya catat semuanya pertanyaannya sudah berbobot. Yang saya catat itu contohnya yang pertama itu apa gagasan Ibu untuk mengatasi masalah itu. Nah, itu juga pertanyaan berbobot ya. Yang kedua ada kalimat kira-kira apa yang sudah dilakukan. Terus ada lagi bagaimana memastikannya. Nah, itu pertanyaan Ibu sudah berbobot dan berarti Ibu sudah berhasil meningkatkan sesi coaching Ibu. Cuman 1 saja tadi. Jadi semangat ya Bu memperbaiki sesi coachingnya. Oke, saya pikir itu saja saya dari observer memberikan umpan balik bagi Bu Ana. Saya berterima kasih juga atas partisipasi Bunda Rozi sebagai coach di sini. Terima kasih kami sampaikan dan sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama, kasih. Guru.